menyampaikan, fa'auhallahu ala Jibril, Allah mewahyukan dalam hadis qudsi kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surga ini akan diharamkan oleh Allah sebelum umat Muhammad kamu dalam surga. Tidaknya Bandung insyaallah akan kamu dalam surga. Belum takdim ikut sejarah Nabi, belum takdim ikut sirah Nabi, belum takdim ikuti bagaimana perjuangan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb. Jamaah sedang solat maghrib sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah lah yang telah mengutus seorang Nabi khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Walaupun kita pahami banyak nabi-nabi yang bermunculan, namun dalam firman-Nya Allah, Rasul Nabi Muhammad merupakan utusan terakhir yang tidak ada nabi setelahnya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah, diberikan cobaan terberat dalam kehidupannya. Dari semenjak beliau dilahirkan dalam kondisi tidak bisa meratapi indahnya wajah sang ayah, 4 tahun ada yang meriwayatkan kurang lebih di kota Abwah, berpisah dengan ibunda tercintanya Aminah. Tinggallah beliau dalam kehidupan sebatang kara, mengarungi bahtera kehidupan. Tidak ada seorang keluarga dalam kehidupan beliau. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang dicintai, rela dihela, rela dicaci, rela dimaki demi tegaknya akidah Islam, yakni kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kita hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Jami' Kota Luxmawe, Ketua BKM, pengurus masjid, jamaah, sidang solat maghrib dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap masjid-Mu. Harapan kami kelak, kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam surga-Mu bersama baginda Rasul yang kami cinta dan kami rindu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lu, kalau kita analisa dari hari ke hari, tanpa terasa Islam itu makin tersudutkan, Islam itu makin dipojokkan dalam kehidupan. Bukan tidak mustahil karena ada sebuah kalimat pengingat yang diutarakan oleh Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasul pernah berkata, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang suatu masa, akan tiba suatu waktu, yushiku fi'lul mukarabah. Apa maknanya? Menunjuki waktu yang sangat dekat. Akan tiba suatu waktu, kata Rasul, yushiku an tada'a alaikumul umam, kepada umat-umatku, kata Rasul, mereka akan diperebutkan tak ubahnya seperti makanan di atas meja hidangan. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Coba kita analisa dan kita bayangkan hamba Allah menyali gedanya tajak bapesta. Kalau kita pergi ke walimatul urs, ada prasmanan, ada talam yang dibawakan. Dari barat ingin mencicipi makanan tersebut, dari timur ingin merasakan enaknya makanan tersebut, dari berbagai penjuru akan diperebutkan. Kal akalati ala qas'atiha, seperti makanan di atas meja hidangan. Siapa mereka? Umatku, kata Rasul.
Seorang sahabat bertanya, apakah kita waktu itu sedikit ya Rasul? Apakah kami kuat bukan kuantitas? Rasul menjawab, bal antum kathir walakinna ka ghusa'is sa'il. Kita pada waktu itu kata Rasul berjumlah banyak, kuantitas namun yang tidak berkualitas. Kuantitas yang tidak berkualitas. Apa maknanya? Banyak kita, tetapi centang perenang seperti ka ghusa'is sa'il, seperti buih-buih di lautan. Lagi kuboh bab benih laut urang silun hana makna udip tanya. Iput leriu bijah kedraw dan tidak ada yang mengharapkan kedatangan buih itu. Ka ghusa'is sa'il, seperti buih di lautan. Kenapa demikian? Karena saat itu umat Islam sedang diterpa dengan penyakit yang namanya wahan. Mal makna wa al-wahnu ya Rasulullah? Apa makna wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut yang namanya kematian. Bania kematian, Islam ini tidak berani untuk disuarakan. Padahal mereka kalian bagaimana perjuangan Nabi Hanthib imata untuk taklik urung silun. Bagaimana perihnya, bagaimana pahitnya, bagaimana susahnya, bagaimana getirnya perjuangan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Dihela, dicaci, bahkan ditempeleng kepalanya, digojlok. Beliau tidak pernah menyerah untuk membawa ajaran Islam. Sekarang banyak kita dapati hamba Allah, orang yang kadang-kala berbicara dengan atasan. Kalau engkau bekerja tidak sesuai dengan perintahku, walaupun tidak sesuai dengan ajaran Islam, dia tinggalkan Islam, menuhankan atasannya. Rasul dulu hana lagi yang urus silun. Nabi Muhammad bekerja lillah. Nabi Muhammad karena ikhlas, karena Allah. Beliau relakan apapun dalam kehidupannya untuk membawa ajaran Islam. Lun tuan urun silun menyelun pelajari sabuh kisah terhadap kejadian bagaimana tersiksanya Nabi Muhammad di kota Taif. Mekali-kali lun baca, mekali-kali lun renungi Hanthib di madah dudakli urun silun. Luar biasa perjuangan Nabi. Bagaimana tidak? Beliau setelah meninggalnya istri tercinta yaitu Khadijah, setelah meninggalnya paman tersayang Abu Talib, beliau pernah berkata, Abu Talib pernah berkata, wahai penduduk yang ada di Mekah, kalau engkau ingin menyentuh Muhammad, jangankan tubuhnya, satu helai bule Nabi Muhammad rek, bule Muhammad rek, maka siap tubuhnya jid ke tanah. Demikian pungkas Abu Talib. Abu Talib selaku kepala suku meninggal dunia tempat Nabi berlindung. Waktu meninggal Abu Talib dengan Khadijah, kundahnya luar biasa, tiada main, tiada tara hamba Allah, orang inang yang paling gesayang, yang mampu memberi support terulung dalam kehidupan Nabi. Beliau meninggal dunia. Hana triplunyan meninggal paman tersayang yakni Abu Talib. Abu Talib menjadi benteng utama untuk Nabi demi ajaran Islam. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengganggu Nabi semasa Abu Talib itu masih hidup. Waktu Abu Talib meninggal dunia, dari situlah penduduk Islam diembargo luar biasa. Ada sahabat yang ditombak tubuhnya. Ada sahabat paman Utsman bin Affan yang dibakar tangannya dalam ayaman yang terbuat dari pelepah kurma. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan akidah Islam. Ada Bilal bin Rabah, seorang budak yang hitam legam, dihimpit tubuhnya dengan batu yang sangat besar di bawah terik mentari. Disiksa, dianiaya, diembargo penduduk Islam yang ada di kota Mekah, tidak terkecuali Nabi Muhammad hamba Allah. 2 minggu leh kejadian tersebut meninggal Khadijah, meninggal paman tercinta Abu Talib. Nabi Muhammad berangkat dengan Zaid bin Harithah untuk membawa ajaran Islam ke kota Taif. Harapan Nabi waktu ajaran Islam itu hijrah Nabi untuk membawa ajaran Islam di luar kota Mekah. Yang pertama adalah kota Taif yang beliau tuju. Tempatnya yang dingin, sejuk, ketinggiannya kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut.
Di kota Taif itu kalau kita pergi sekarang, siapapun yang sudah pernah umrah, banyak sekali persediaan buah-buahan segar di sana. Di kota Taif itu pula jauh dari Mekah kurang lebih 100 km. Cina bayangkan Nabi Muhammad berangkat di bawah lembah-lembah, di bawah teriknya mentari, berdua dengan Zaid bin Harisah. Beliau berangkat untuk hijrah ke kota Taif. Di sana ada raja-raja, di sana ada penduduk yang luar biasa. Yang sakitnya hamba Allah, yang pilunya kita sebelum Nabi datang, diketahui wacana Nabi tersebut oleh seorang kafir Quraisy, yakni Abu Jahal. Budak Abu Jahal, Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, budak berangkat ke kota Taif berjumpa dengan suku Sakif, dilakukan provokasi yang luar biasa. Sehingga seluruhnya, rajanya, penduduknya, seluruh suku Sakif sudah anti terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Mampu nendanya ngurung silun, wate kali hana urung perkara betul lagi kedanya. Dah bedah dan jauh gampung pulan, hidih kali hana urung hasud kedanya, sehingga setiba kita di tempat tersebut kita tidak disambut dengan kemewahan. Apalagi Nabi Muhammad dalam konteks untuk membawa ajaran Islam. Wate tro kota Taif, kemenetap di Nabi kurang lebih 10 huro. Wate tro kena 10 huro, mutidra urung hai dengar terhadap Muhammad. Singkat cerita hamba Allah, di suatu waktu Nabi Muhammad dilempari dengan sendal, anak-anak dengan sendalnya, orang tua dengan sendal yang besarnya, bahkan ada yang melempari beliau dengan kotoran onta. Luar biasa Nabi Muhammad disiksa di kota Taif. Beliau berkata kepada Zaid bin Harisah, bagaimana wahai sahabatku, apakah kita tinggalkan Taif ini supaya Islam ini selamat? Saat Nabi ingin beranjak pergi meninggalkan kota Taif, rajanya berkata, engkau Muhammad tidak kuundang untuk datang ke Taif ini. Engkau harus mati bersimbah darah di kota Taif ini. Dikepung Nabi Muhammad. Itu pintu Haibi Tibir. Seluruh penjuru kota Taif ditutup pintunya. Kenapa? Engkau tidak kami undang. Engkau harus mati bersimbah darah di tempat yang mulia ini. Nabi hanaya orang silum, diancam luar biasa. Yang nalam hati Nabi Allah sayang tat ke penduduk yang ada di kota Taifnya menyenai kaplidron dua urotuk di yaumil qiyamah. Tidak sampai di situ hamba Allah, dalam bisik-bisikan para pemuda, para pemerintah, ada yang bersuara. Watenya Nabi Yirom dengan pelepuk kurma, dengan kotoran onta, bahkan ada yang melemparinya dengan bebatuan. Wate tengah hiram-hiramnya, put apa mati ke Muhammad ini? Jawab oleh seseorang di antara, jangan. Karena Muhammad itu punya suku, punya kabilah, punya kaum, punya golongan di kota Mekah. Takutnya kita akan diobrak-abrik oleh mereka. Karena ya takut truk bantuan kepada Nabi Muhammad sehingga diberikan peluang untuk bebas. Pekejap bebas, Nabi langsung berangkat buka. Tapuo Muhammad, apabila Muhammad dari gerbang Taif ini jangan semena-mena. Bagaimana caranya? Utus semua bala tentara yang tegap tubuhnya. Dipanggillah pemuda-pemuda yang kekar tubuhnya. Dipanggillah pemuda-pemuda yang luar biasa kuat. Di Yudang dua boksaf, Yudang dua bok bare, di pegat lorong hanya ada satu jalan Nabi Muhammad untuk menempuh. Beliau keluar dari gerbang Taif, melewati para pemuda-pemuda yang tegar tubuhnya tadi. Seraya pemuda-pemuda tersebut, di tangannya ada sebuah gempalan batu yang luar biasa. Sudah mereka rencanakan untuk menyiksa Nabi Muhammad. Luar biasa. Kini bayang burung siklu. Hana jalan lain Muhammad untuk gata dikenli raja yang berada di kota Taif. Tidak ada jalan lain wahai Muhammad untuk engkau keluar dari kota Taif ini kecuali melewati para pemuda tersebut. Apakah Nabi takut? Bukan. Nabi tidak takut untuk melewati hal tersebut. Yang Nabi takuti adalah sebelum beliau mampu mencegah para malaikat yang menjaga gunung Taif akan ditimpakan musibah kepada mereka. Walaupun Nabi Muhammad tengah disiksa luar biasa, beliau tidak pernah merasakan beban tersebut. Yang beliau fikirkan bagaimana nasib orang yang sedang menderanya. Gejak gelangkah kaki Nabi urung si'lun. Cina bayangkan dengan mata hati Nabi gelangkah berangkat dari Yunun ihram bate bak muka kenang-kenang ru darah. Malik oleh Nabi uya. Tengah geser oleh Nabi ui ihram rawi.
masih unik. Coba bayangkan, seorang yang sangat mulia, yang tidak ada manusia yang masuk surga sebelum beliau masuk dalam surga. Tetapi beliau pernah dirajam oleh umatnya, yaitu suku Saqif yang sekarang mayoritas Islam. Tidak demikian hamba Allah. Langkah demi langkah Nabi melaju, dilempari dengan bebatuan yang runcing, sehingga betisnya Nabi keluar darah luar biasa. Pernah saat di pertengahan pemuda tersebut, Nabi didorong dari belakang tersungkur ke depan. Nabi dibangunkan kembali, didorong kembali. Berpuluh-puluhan kali Nabi menerima darah tersebut, berlumuran darah dalam memperjuangkan akidah Islam. Hari ini uronyo urang siklun na urang Islam yang ia pegah Islamnya adalah agama yang betul. Hari ini ada orang-orang di antara kita kalau berhadapan dengan ajaran Islam, berhadapan dengan materi, berhadapan dengan atasan, berhadapan dengan lembaran rupiah, meninggalkan syariat Islam, meninggalkan akidah Islam, bangga untuk mempublikasi sebagaimana yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Rudara, ingat luntuan lam saboh, riwayat hadis yang pernah luntuan baca, diibaratkan darah Nabi yang melengket bak tanah gerbang kena tebit kota Taif, tak ubah ji lagi tanyo tawa dari tagila lehok, tak tamong tajak ba saboh tempat lehok tersebut tinggai dilikut lagian ke darah Nabi ile ban saboh tubuh urang siklun. Cina bayangkan sosok pejuang Nabi Rasul yang kita cintai. Kita membayangkan seolah Islam hari ini yang kita anut adalah agama yang mudah saja dibawa oleh Rasulullah. Tidak. Agama Islam adalah agama yang sangat luar biasa perjuangannya yang ditempuh oleh Nabi luar biasa. Beliau pernah gerahamnya jatuh, beliau pernah tersayat dengan senjata lawan, beliau pernah putus rambutnya, beliau pernah kalah di perang Uhud yang sahabat kala waktu itu banyak sahabat meninggal dunia, bahkan paman tersayangnya Hamzah meninggal dunia di perang Uhud yang dilaksanakan oleh Nabi. Nabi Muhammad pula pernah gepeh oleh li Abu Jahai ati Bukit Safa. Bukit Safa bukan bateji runcing-runcing lagi kariun, tapi gepeh oleh Nabi Muhammad li Abu Jahal red uyu watenya mendarah oleh Nabi, baru kita mong Islam Hamzah karena sayang kepada keponakannya. Orangnya tanya bayangkan, mesu tanya takalan Islam ini makin tersudutkan. Kita tidak ada niat dalam hati kita untuk kembali berdiri tegak memajukan Islam, membangkitkan syiar Islam. Maka kita tanyakan bagaimana legalitas kita menganut agama Islam yang sembari dulu Nabi Muhammad orang yang paling mulia, yang dijanjikan surga, bahkan bukan untuknya, untuk kita dijanjikan surga oleh Allah. Innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surga ini diharamkan kepada umat-umat yang lain sebelum umatmu wahai Muhammad masuk dalam surga. Itu diberikan jaminan oleh Allah. Orang yang paling mulia bukan dirinya, kita sebagai umatnya diprioritaskan surga. Tapi ada di antara kita hari ini hamba Allah, baik Lon, Dron, Ketanyoban Bandung dan seluruh orang-orang Islam yang kadangkala mengabaikan urgensitas untuk mensyiarkan Islam. Sehingga lambat laun Islam ini tenggelam, lambat laun Islam ini hengkang, lambat laun Islam ini akan terjadi sebagaimana dalam hadis Nabi, kuantitas yang tidak berkualitas. Media kita terbatas, hanya sekedar mimbar dari mimbar ke mimbar di masjid, hanya sekedar dari mimbar dakwah ke mimbar dakwah di suatu tempat. Tapi media orang yang bukan Islam tiada henti, mereka mengganggu ideologi-ideologi orang-orang Islam, bahkan pemuda-pemuda kita, sehingga mereka tersesat jalan hamba Allah. Leh tebit Nabi daripada Gunung Taif, nyata pegah bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa. Leh tebit dari gerbang Taif, lemparan-lemparan batehan teroleh kagadah dari pandangan orang-orang yang ada di kota Taif. Watenya Nabi truk Jibril gekun bak Nabi Muhammad, ya Rasulullah. Iya Jibril, ada apa? Malaikat penjaga gunung Taif mulai bunuh kagepreh Muhammad. Perdara gepreh Jibril gatah telake ba Allah supaya diizinkan kepada mereka untuk gelungkop gunung Taif tersebut di atas umatnya.
Penekele Nabi yang namanya Muhammad, yang namanya Nabi menjadi teladan dari segala aspek kehidupan beliau. Walaupun darah mantang ro golom tu urang silun, baje mirah dengan darah, butik mantang ro darah, keneng mantang ro darah yang sangat segar, beliau tetap berkata, ya Jibril, sampaikan kepada malaikat tersebut, wahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu adalah umat-umat yang tidak tahu keberadaan diriku. Mungkin saja sudah terprovokasi, mungkin saja ada provokator yang datang untuk mengelabui mereka sehingga mereka tidak tahu kebenarannya. Ya Allah, nepulahi di tempatnya orang-orang yang mampu memajukan Islam di masa yang akan datang. Sehingga uronyo apa yang terasakan urung silun di Taif yang dulunya sampai jino diberita, kalau kita lihat ada kadang-kala berita pengulangan wate kena lahir Nabi, wate uro-uro lahir, peringatan uro lahir Nabi, diceritakan kembali Taif adalah tempat bersejarah perjuangan Islam Nabi Muhammad, diabadikan dalam sebuah berita dan media. Tapi uronyo suku Sakif di Taif dominan Islam seperti kita. Bahkan saat datang ke sana sejuknya luar biasa, buah-buahannya melimpah luar biasa. Kenapa? Berkat doa Nabi kala beliau dianiaya, disiksa yang luar biasa. Nabi nekun lenya nebedoh dengan Zaid bin Harisah nemesom dilikut gunung Taif nekun ba Allah. Ya Rabb, ila man taqiluni halam lonja ya Rabbana. Au ila ba'idin yu'jimuni, atau dari tempat yang jauh dari sini yang aku akan dihina kembali. Ana radin, saya rida malam taghdab ilayya, selama engkau tidak murka kepadaku. Menanekeli Nabi, ana radin lun ridha ya Allah. Yang Rasulullah tuju dalam kehidupan beliau semata-mata hanya perjuangan karena Allah, bukan karena ilah. Manya Allah manteng rida terhadap kehidupan Nabi, maka selama itulah Nabi Muhammad akan berjuang untuk memperbaiki akhlak manusia dan membawa ajaran Islam. Tapi manya Allah kabungih kepada Nabi, itulah hal yang paling ditakuti oleh beliau. Beda dengan kita, beda dengan kita nyawa baik lung atau kita nyawa Bandung burung siklun. Kadangkala Tuhan itu kita kesampingkan. Ada perintah yang dianjurkan oleh Allah, kita tinggalkan demi mementingkan perintah yang dianjurkan oleh atasan atau orang-orang yang berada di atas kita. Semoga itu menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Dari cerita Taif tadi, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan sebagai nasihat paling penting. Jangan pernah berhenti untuk mensuarakan Islam, karena Rasul sudah pernah disiksa yang tidak seberapa siksanya Nabi seperti kita hari ini hamba Allah. Danyo kadang-kala hana truk sampai ipoh dilegok, paling dikun sagai, paling dicaci sagai, paling dicemooh sagai. Tapi Nabi Muhammad, cobaan beliau saat membawa ajaran Islam luar biasa pahitnya, tiada tara kepada siapapun hamba Allah. Uronyo mai saban sari kita tingkatkan cinta kita terhadap agama Islam. Apapun yang kita lihat dalam bentuk maksiat, maka puji hal tersebut dengan jaro lepun. Menyatanya yang nak kekuasaan urun silun, pegot kebijakan-kebijakan dalam surat yang kita layangkan dengan hal-hal yang menguntungkan Islam. Menyatanya hana kemampuan di bidang tersebut, artinya tanyakan aparatur pemerintahan. Dalam kampung juga hana jabatan, di kecamatan pun kan Pak Camat tanya, di kota ataupun kabupaten kita bukan pimpinan daerah, tidak ada jabatan, kita hanya bisa berbicara. Maka sampaikanlah Islam ini kepada siapapun dengan lisanmu. Man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadih, siapapun yang melihat kemungkaran dengan, maka cegahlah dengan tangannya. Wa illam yastati fabilisani, han nganjara wangan lidah. Tanyo yang na kemampuan yang kana ilmu agama, sering tabut majlis taklim di masjid jami'nya, tip malam na pengajian kana pemahaman-pemahaman agama. Na orang yang hana mempomlom terhadap aturan agama Islam, kita sampaikan dengan lisan. Semoga mereka tidak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Yang selanjutnya, lihat pegah hai patik, lihat halang dengan tangan, dan kita sampaikan dengan lidah. Mereka tidak mau percaya dan tidak mau meninggalkannya. Yang selanjutnya, fayughayyir bi qalbi wa huwa adhaful iman. Maka bencilah dengan hati danyo. Itu
adalah kondisi yang paling lemah iman yang kita miliki. Hadis yang tuan baca buno termaktub dalam Matan Arba'in karya Imam An-Nawawi. Hadis sahih wal hasan, yaitu riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Artinya apa hamba Allah? Lekedanya oronyo kajit tersadarkan diri perjuangan Nabi terlalu berat untuk gemai ajaran Islam. Kita pun tidak mau kalah untuk mensyiarkan Islam, apalagi di zaman-zaman yang milenial sekarang ini. Yang kedua hamba Allah, dalam perjalanan Taif ada sebuah pesan yang tersirat luar biasa. Wate tengah Nabi, wate tengah gundah Nabi, wate tengah sedih. Legetanya kadang-kala terhabiskan waktu dengan hal-hal remarin dunia yang tidak bermakna. Tetapi Nabi neisi dengan perjuangan untuk Islam. Legetanya han mampu perjuangkan Islam. Kalau kita sedang gundah, datanglah ke masjid di sepertiga malam, ketuklah hatinya Allah, merengkuh rahmatnya Allah, mengadu ba Allah, ya Rabb, cukup le masalah dalam kehidupan lun, cukup gundah hati lun, cukup lun ya Allah, hanapat li lun mengadu, hanapat li lun memohon, melainkan ba'dron ya Rabbana, putodro dengan musalla urusi lun. Sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi, wate Nabi tengah gundah, wate Nabi tengah apa hati goknya tengah ruyang raya, Nabi mencari ketenangan dengan membawa ajaran Islam. Yang selanjutnya, pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan Nabi ke kota Taif, yakni akhlak yang luar biasa. Walaupun dicaci maki, dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan yang membuat pelepisnya berdarah, betisnya berdarah, darah luar biasa, tapi Nabi tidak membalas hal tersebut dengan kejahatan. Tapi Nabi berdoa, ya Rabb, belahi di kota Taif ini orang-orang yang mampu membawa ajaran Islam di kemudian hari. Yang terakhir, balaslah semua kejahatan yang pernah menimpa tubuh kita dengan kebaikan. Pernah suatu kejadian sahabat Nabi tinggal di rumah Yub, yaitu tinggal orang kafir Quraisy. Singkat cerita hamba Allah, selama beberapa tahun bocor rumah orang yang nadia ruyuk kotorannya. Hana pernah ge mengeluh, hana pernah ge lapor ba Nabi, hana pernah ge kritik, dan hana pernah ge pegah ba orang yang nadia. Sehingga ge sampaikan oleh Nabi, inilah yang patut kita teladani. Kebalak semua kejahatan ataupun hal yang menimpanya yang tidak baik dengan kebaikan dan bersabar terhadap dera yang diberikan oleh Allah. Itulah yang perlu kita adopsi dalam kehidupan hamba Allah. Baik bacutnya saudara tu yang kun kita tanya langsung terpancing sehingga tametruh dam mepluh tun hana muturi. Baik bacutna masalah dalam kehidupan keluarga yang taturi yang tapeglah dengan cara kekerasan, padahal Nabi tidak pernah menganjurkan hal tersebut. Balaskanlah semua kejahatan dengan kebaikan. Dengan tidak sengajanya, dengan sendirinya, punya urung-urung yang ejek tanya, punya urung-urung yang aniaya tanya, tabalah hal tersebut dengan kebaikan, mereka akan sadar dalam kehidupannya. Yang terakhir hamba Allah, Nabi Muhammad adalah urung yang paling cinta dan paling ingat kepada kitanya. Pernah ingat lun, waktu Nabi tengah gedua dengan sahabat, dengan para sahabat tengah gedua nyaman dan bersukaria, gekun li Nabi, ana mustaqun li ikhwani. Tahu sahabat pemakna tengku hadis Nabi yang gekun yang bermakna adalah lun rindu tatat ke saudara lun, sedangkan sahabat ada di sekelilingnya. Watenya gedanyang li sahabat, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Bukan, bal antum ashabi, engkau itu adalah sahabat-sahabatku, kata Rasul. Lantas bal ikhwani ya Rasulullah, siapa itu saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ikhwani, saudaraku, humul ladzi yu'minuna bi walakin lam yarawni. Saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, kata Rasul, walakin lam yarawni, tetapi mereka tidak pernah melihat diriku. Siapa itu? Termasuk gedanyo yang na di atap masjid jami'nya orang silap.
Nah mengiman ke Nabi dia. Tanyo Bandung mengiman ke Nabi. Tanyo yakin terhadap perjuangan Nabi. Dan tanyo pun rindu ke Nabi. Tanyo mengiman ke Nabi. Dan tanyo hana pernah takalan Nabi. Maka termasuk ke tanyo dalam salah sidro urang yang kekeli Nabi. Ikhwani saudara-saudaranya Nabi. Rindu Nabi kepada tanyo. Maka tanyo hana pernah tak ingat kepada Nabi. Siura si malam tidak pernah kita bayangkan bagaimana perjuangan beliau dalam membawa ajaran Islam. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau dengan keluarga, dengan tetangga, dengan istri, dengan anaknya, dengan sahabatnya, dengan jirannya. Tidak pernah kita berenungi. Maka tanya hana termasuk dalam orang yang rindu kepada Nabi. Nabi manteng yang rindu kepada tanya. Orangnya orang Si'lun menyertanya ingin tak buktikan bak Nabi bahawa tanya orang yang pernah gerindu le Nabi tanya juga adalah orang yang rindu kepada Nabi. Lebih-lebihnya baik nasalah ke malam 8 Safar. Te malam Rabiul te kaitamang dalam bulan Rabiul Awal. Perbanyaklah hal-hal yang mengingatkan kita kepada Nabi. Tak pelajari sirah Nabi, tak pelajari sejarah-sejarah Nabi, tak pelajari bagaimana yang merupakan akhlak beliau yang harus kita adopsi. Bahkan mandengku harus tak pelajari akhlak Nabi. Al-Quran saja gekenli Sayyidah Aisyah. Kana khuluquhul Quran, adalah Al-Quran itu perumpamaan akhlak Nabi. Menyitanya oleh sahabat Nabi Al-Quran yang Al-Quran yang ke Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Artinya akhlak Nabi termaktub dalam Al-Quran. Maka menyatanya tak ikut Al-Quran, tak ikut pesan Al-Quran, tak ikut akhlak Al-Quran, tak ubahnya gedanya tak ikut akhlak-akhlak yang diterapkan oleh Nabi. Yang terakhir bukti sayang Nabi kepada gedanya orang Si'lun. Wate Nabi sakratul maut. Mungkin nak pernah lun pegah pada titun yang kau likut di sini. Tak ulang kembali supaya terbuka mata pikiran gedanya. Wate Nabi sakratul maut gekun. Inna lil mauta la sakrat. Bagi matinya na sakratul maut. Petat sakrat mautnya wahai Israel. Nyo paling ringan ya Muhammad. Nyo paling ringan ya Muhammad. Tidak seberapa sebagaimana sakratul maut yang diberikan kepada umatmu nantinya. Demikian ya Israel. Iya, kalau demikian pinta mohon, aku mohon kepada Allah sampaikan, timpakanlah semua sakratul maut umatku kepada diriku. Hanak ingat kepada Hasan dan Husain. Hanak ingat kepada Nabi kepada Aisyah, yang Aisyahnya merupakan bino pasangan Nabi yang keputusan dari surga oleh Allah Taala. Hanak ingat kepada istri-istri yang lain. Hana ingat kepada Abu Bakar, hana ingat kepada Umar, Ali, Utsman, sahabat Nabi yang lainnya. Yang hana ingat Nabi kepada Fatimah, yang beliau ingat adalah umatnya. Timpakanlah semua sakit sakratul maut kepada tubuhku, kata Rasul, saking cintanya kepada beliau. Bahkan pernah Nabi nekun, ya Jibril, lon akan ridha lan waba Allah. Segalanya Jibril dialek dengan Allah. Ya Allah, Muhammad dilakai jaminan terhadap umatnya akan dimasukkan seluruhnya ke dalam surga. Baru dia tenang, baru dia tentram akan kembali ke hadiratmu. Menan dikun oleh Muhammad, ya Jibril. Iya ya Allah Ta'ala. Kalau demikian ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad, apakah dia lebih memilihku atau lebih memilih kehidupan dunia. Muhammad tidak memilih kehidupan dunia ya Allah, tetapi Muhammad hanya meminta jaminan untuk umatnya. Selanjutnya Allah menyampaikan, fa'auhallahu ala Jibril. Allah mewahyukan dalam hadis qudsi kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril kepada Muhammad, innal jannata muharramatun 'alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surga ini akan diharamkan oleh Allah sebelum umat Muhammad tamung dalam surga. Gedanya Bandung insyaallah akan tamung dalam surga. Belum menyatatim ikut sejarah Nabi, belum menyatatim ikut sirah Nabi, belum menyatatim ikuti bagaimana perjuangan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kamu cinta kepada Nabi, lepas sahabat kamu dia milki apa? Dengan baginda Rasul
yang bagaimana perjuangan beliau. Rindu kamu untuk kalian bagaimana sosok Nabi itu yang pernah memperjuangkan akidah Islam sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kami. Nepus sapat kamu di yaumil qiyamah dalam surganya dunia Allah bersama baginda Rasul. Yang terakhir hamba Allah, semoga nasihatnya menjadi bahan renungan bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Baik sekedar tak dengar leh tahu tidak ada perubahan, karena ini akan menjadi poin penting bagi ulun tuan selaku orang yang menyampaikan. Setiba kita di rumah kita renungi dan kita bayangkan bagaimana pahitnya perjuangan Nabi sehingga kita tidak menyepelekan syariat Islam dan akidah Islam ini. Sekali Islam sampai mati akan menjadi umat Islam, dan semoga kita kelak akan mengakhiri hidup kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Doakanlah kami semoga sehat selalu dalam perjalanan sirah dakwah untuk mengentaskan keawaman bagi siapapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.